Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Salam. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Yudas 1 ayat yang kedua. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata-kata ini sederhana, tetapi syarat dengan makna dan memiliki pemaparan yang sangat luas. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang rahmat, maka kita berbicara tentang anugerah. Kita telah berada di dalam Kristus, tentu ini adalah anugerah. Ini tidak dapat dibeli, apapun tidak ada ukuran yang dapat membelinya. Sehingga ini begitu mahal, yang tiada taranya yang dapat kita beri. Kita telah berada di sana, dan kemudian kita menerima damai sejahtera. Satu hal yang ketika kita pikirkan tentang hal ini adalah ketika malaikat itu berkata, damai sejahtera bagi manusia, dan kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Apa pentingnya damai sejahtera itu? Jika saudara adalah orang yang diperkenankan di hadapan Bapa, saudara adalah orang yang paling damai. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang akan jatuh kepada penghukuman, mereka tidak akan bisa damai. Pernah suatu narapidana ketika mereka akan menghadapi hukuman mati, mereka diberikan apa permintaan mereka. Mereka ada yang meminta supaya mereka makan makanan yang paling enak. Meskipun mereka telah melihat ada makanan di depan mereka, tetapi ada seseorang dari mereka yang sambil gemetar memakan makanannya. Tidak ada damai di dalam dirinya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dia akan segera dieksekusi. Bagaimana mungkin kita berkata, aku penuh dengan damai sejahtera, jika sebenarnya saudara sedang menghadapi atau menunggu penghukuman saudara? Inilah yang harus kita sadari. Ada pula orang yang dengan begitu tenang, merasa hidupnya nyaman, tidak pernah berdoa, dan menganggap bahwa dia adalah orang yang paling terberkati. Dan kemudian dikatakan kasihnya kiranya melimpahi kamu. Kita adalah orang-orang yang terberkati. Kita orang-orang yang dipilih dan dipersiapkan untuk menerima berkat yang lebih besar lagi. Dan di sanalah kita mendapatkan apa yang tidak dapat diberikan dunia ini kepada kita. Dunia ini sedang dirusak oleh si iblis. Dan tempat tinggal kita yang kita katakan tempat tinggal ini, ternyata ini menjadi tempat di mana kita menumpang sementara. Kita akan kembali. Dan bagaimana kita akan kembali ke sana? Tentu jawabannya adalah karena kasih Allah
yang telah dilimpahkan bagi kita. Saudaraku, ini menjadi berkat yang saudara terima pada pagi ini. Sehingga jika saudara telah menerima rahmat itu, damai sejahtera itu, dan kasih yang melimpahi saudara, maka saudara akan sungguh-sungguh hidup dalam pergumulan rohani, bukan lagi dalam pergumulan duniawi. Tentu ini adalah pembukaan dalam surat Yudas kepada jemaat-jemaat tempat ia harus mengirimkannya. Tetapi yang menjadi sangat penting adalah kita harus berhati-hati tentang guru-guru palsu dan juga hukuman itu. Jika kita telah hidup dalam rahmat, damai sejahtera, dan kasih Allah itu, maka kita berkata cukup. Dan itu mengapa Allah berkata kepada Paulus, cukuplah anugerahku bagimu. Mari saudaraku hidup dengan sukacita, karena kita telah menerima berkat surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah memenuhi sukacita kami dengan cara-Mu sendiri. Engkau telah menyatakan rahmat-Mu kepada kami. Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu lewat Kristus yang dapat kami lihat dan dapat kami dengar secara langsung. Dan Engkau juga Tuhan telah mengasihi kami berlimpah-limpah. Tidak ada kasih yang dapat kami terima melebihi dari apa yang Engkau berikan. Kami adalah orang yang sungguh-sungguh terberkati, dan biarlah kami Tuhan penuh dengan sukacita hidup di dunia ini, meskipun penderitaan itu ingin menghancurkan kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.